Dan samping kakaknya, Bu. Dan sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Semangat belajar hari ini. Ada semangat, kita exciting dulu ya. Iya. Semuanya berdiri. Berdiri. Hari ini kita bersemangat. Dulu ya. Ibu contohkan dulu kapan mana ibu berdiri ya. Siap. Mana semangatnya? Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Udah bisa? Bisa. Mulai ya. Mana semangatnya? Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 usaha pelestarian lingkungan pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui penjelasan guru, siswa mampu menafsirkan siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup dengan benar. Yang kedua yaitu dengan membaca teks cerita non-fiksi, siswa mampu menjelaskan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan benar. Ayo buka bukunya di halaman 97. Ibu, sudah Bu. Sudah. Perhatikan ya, ini gambar apa? Ya betul. Lemoisasi. Nah, di bawahnya ada pertanyaan kan? Siapa yang ibu tunjuk, dia yang jawab ya. Iya Bu. Yang pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Kak Anggi? Jawab. Oh, ini siapa? Ya betul. Tolong ya. Yang kedua, di mana kegiatan itu biasa dilakukan? Serta di lingkungan sekitar seperti halaman rumah atau sekolah. Ya betul, beri tepuk tangan. Yang ketiga, apa tujuan dari kegiatan itu, Kak Siti? Tujuannya yaitu hijauan lingkungan dan tanaman berdaun hijau. Dan yang keempat, apa manfaat dari kegiatan itu, Kak Alfa? Biar itu Bu, biar di depan rumah kita biar sejuk Bu, biar nggak mudah banjir. Ya betul. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi siklus air. Siapa yang tahu di sini apa itu siklus air? Ayo tunjuk tangan. Perputaran air Bu. Ya betul. Dari siapa? Berasal dari bumi dan kembali lagi ke bumi. Ya betul. Nah, siklus air ini adalah sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus. Tanya adalah kita tidak pernah kekeringan air meskipun dipergunakan secara terus-menerus. Dampak dari siklus air ini yaitu dapat mengatur suhu lingkungan, cuaca, hujan, bahkan menjaga ekosistem di muka bumi. Nah, siapa yang tahu tahapan siklus air ini ada berapa? 3 Bu. Alah, Ayo salah. 4 Bu. Betul. Nah, akan kita bahas satu persatu. Ini ada media siklus air yang telah dibuat ya. Bu, nggak nampak Bu. Baru nampak. Nah, tahapan
Pada proses ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Yang kedua yaitu tahap kondensasi. Adalah proses berubahnya uap air menjadi partikel-partikel air yang sangat kecil. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga membentuk awan. Dan tahap yang ketiga yaitu presipitasi, yaitu proses turunnya hujan karena awan tidak sanggup lagi membendung air yang terkondensasi. Dan yang terakhir yaitu transpirasi. Transpirasi ini adalah proses penguapan sama dengan evaporasi. Hanya saja transpirasi ini penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi tentang siklus air. Dengarkan dulu ya, nadanya sama seperti naik beca. Jadi ibu membaginya menjadi 3 kelompok
Semuanya mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Nanti salah satu kelompok mempresentasikannya. Iya Bu. Tulis di kertas yang ibu bagikan ya. Iya Bu. Ayo dikerjakan, didiskusikan. Ya Bu. Sudah siap? Ya Bu. Perwakilan kelompok 1 presentasikan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1 itu apa aja syarat-syarat air yang layak kita gunakan sebagai air minum dan untuk memasak? Jawabannya itu air yang layak digunakan sebagai air minum dan untuk memasak adalah harus jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Yang kedua, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian? Jawabannya untuk mencuci pakaian air yang digunakan harus jernih serta dapat melakukan kotoran dan sabun. Yang ketiga, bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, misalnya dengan air deterjen. Terima kasih. Yeay! Nah, selanjutnya buka bukunya di halaman 100. Kak Putri Akhiriani boleh bacakan teksnya? Ya Bu. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu ada persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius. F. Tidak meninggalkan endapan. Kedua, syarat kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup iodium. D. pH atau derajat keasaman antara 6,5 sampai 9,2. Sudah Pak. Selanjutnya Kak Ali sambut. Masyarakat memerlukan air dalam Yang nomor 3. syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur, air dari sungai, dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas atau klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Nah, dari teks yang kita baca tadi termasuk teks apa Kak Ibu? Siapa yang tahu?
Tes non fiksi. Ya, betul. Baru siapa yang tahu apakah itu teks non fiksi? Teks yang berisi informasi atau fakta yang disampaikan secara objektif, Bu. Kita. Nah, teks non fiksi ini adalah teks yang berisi informasi atau fakta yang disampaikan secara objektif. Adapun ciri-ciri dari teks non fiksi ini yaitu berisi penjelasan tentang satu hal secara faktual, yang kedua ditulis secara objektif, yang ketiga bahasa bersifat demokratif, yang keempat yaitu penjelasan dapat berupa gagasan ilmiah, dan yang terakhir yaitu dilengkapi dengan gambar grafis. Nah, selanjutnya di halaman 101 kan ada tugas kelompok. Iya, Bu. Jadi anak-anak ibu semua mencari informasi penting dari teks yang sudah dibaca tadi ya. Buat bagannya semenarik mungkin. Iya, jawabannya. Ya. Sudah, bagus. Perwakilan kelompok 3 masih ke depan. Ya, saya Bu. Ini Bu. Ya. Baik, saya mempresentasikan diskusi kami. Air untuk kebutuhan sehari-hari yaitu sebagian besar 97% air yang menutupi planet ini berupa air laut, dan 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Yang kedua, masyarakat membutuhkan air dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga, sumber air lainnya didapat dari perairan tanah. Lubang perairan ini dinamakan sumur. Yang terakhir, soal persyaratan air bersih meliputi 3 komponen. Yang pertama, persyaratan secara fisik, secara kimiawi, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Sudah, Bu. Terima kasih ya, Kak. Iya, Bu. Nah, selanjutnya buka bukunya, kita mengerjakan soal dulu ya. Iya, Bu. Soalnya yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan siklus air. Yang di belakang tulis siapa? Iya, Bu. Sudah, Bu. Yang kedua, sebutkan tahapan-tahapan siklus air. Ya, Bu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan teks non fiksi? Sudah. Yang keempat, apa saja ciri-ciri teks non fiksi? Mana lagi, Bu? Terakhir, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Sudah. Kerjakan ya. Ya, Bu. PR, Bu. Nah, kerjakan di sini. Yang di sini ya. Ikut undangan deh. Ya, karena dia nggak mau nanti ya. Atau apa? Sudah siap semua? Sudah. Bukan ke depan. Pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Ayo, saya Alis. Jadi tadi kita telah belajar tentang siklus air. Nah, siklus air ini merupakan sirkulasi air yang terjadi terus-menerus. Nah, kita tadi sudah belajar sirkulasi air itu dengan kincir angin yang Ibu bawa itu. Terus kita juga tadi sudah belajar tentang teks non fiksi itu, Bu. Ya,